Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya Asep Irfan Helmi. Kali ini materi yang akan saya sampaikan yaitu terkait pengajuan perkara di pengadilan ya, yaitu pengadilan perdata ya. Khususnya pengadilan agama ya, karena pengadilan agama ini pengadilan perdata ya. Jadi kita akan memulai dengan pengajuan perkara. Bapak dan Ibu semua, jika mau berperkara di pengadilan agama atau ada kepentingan dengan pengadilan ya, pengadilan perdata, di pengadilan agama sendiri ada peraturan atau SK Dirjen nomor 1403 tahun 2018 tentang pelayanan terpadu satu pintu di pengadilan. Jadi Bapak dan Ibu semua, kalau mau berperkara atau berurusan dengan pengadilan, Bapak dan Ibu semua harus menghadap ke bagian PTSP pengadilan ya, atau pelayanan terpadu satu pintu. Pertama, Bapak dan Ibu semua menghadap ke petugas informasi dan pengaduan. Di sana Bapak dan Ibu semua bisa menggali ya, informasi apa yang perlu diadakan oleh Bapak dan Ibu semua. Apakah itu terkait biaya perkara, kemudian syarat-syarat apa saja yang harus ada ya, kemudian perkara apa saja yang diterima di pengadilan ya. Nah, Ibu dan Bapak nanti di bagian petugas informasi ya, tinggal bertanya saja terkait dengan biaya, silakan bertanya ya. Silakan bertanya di bagian informasi. Semuanya diarahkannya ke meja informasi. Jangan melalui orang, jangan membawa orang ke pengadilan. Ya, jangan membawa orang lain ke pengadilan karena akan membengkakkan biaya ya. Orang lain dibawa ke pengadilan, ya bisa saja orang itu calo atau apa gitu kan, dengan memberikan biaya kepada orang tersebut yang lebih besar, sementara disampaikan atau dibayarkan ke pengadilannya itu lebih murah ya. Oleh karenanya lebih baik Bapak dan Ibu datang sendiri ke pengadilan untuk menggali informasi apa saja yang diperlukan oleh Bapak dan Ibu semua. Oke, kita mulai untuk pendaftaran ya. Jadi di pengadilan ini ada beberapa loket ya, sesuai dengan peraturan yang tadi, yaitu ada loket 1 terkait dengan petugas informasi dan pengaduan, kemudian loket 2 mengenai pendaftaran secara elektronik atau meja ikot, kemudian loket 3 pendaftaran biasa, kemudian kasir, loket 4, kemudian loket 5 penyerahan produk pengadilan, kemudian loket 6 itu bagian posbakum ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau sudah menghadap ke meja informasi, pastinya Ibu dan Bapak sudah tahu semua informasi yang diperlukan oleh Bapak dan Ibu. Nah, kalau Ibu dan Bapak misalkan datang ke pengadilan agama belum siap dengan surat gugatan, nanti kalau sudah sungguh-sungguh ingin berperkara di pengadilan, maka Ibu dan Bapak akan diarahkan ke bagian posbakum ya. Itu posbakum ya. Jadi mereka posbakum dibayar oleh negara ya, melalui pengadilan. Ya, Bapak dan Ibu semua nanti akan dihadapkan kepada posbakum untuk dalam hal ini membuat dokumen hukum, yaitu surat gugatan ya. Bapak dan Ibu bisa membuat surat gugatan di sini. Syaratnya apa diarahkan ke posbakum itu? Pertama, orang tersebut atau Bapak dan Ibu tidak mampu terkait dengan masalah hukum ya. Kemudian yang kedua, tidak mampu terkait dengan masalah biaya ya, untuk membuat surat gugatan. Kenapa? Kalau membuat surat gugatan keluar pastinya mahal ya. Makanya negara sudah menyediakannya ya, baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama itu ada ya, posbakum. Bapak dan Ibu semua buat saja surat gugatan di sini. Misalkan ini kan di pengadilan agama, kalau Ibu dan Bapak mau mengajukan gugatan cerai, siapkan aja dokumen-dokumen awalnya ya, seperti KTP ya, KTP Ibu dan Bapak, kemudian salinan buku nikah ya, kutipan akta nikah, itu disiapkan. Itu dokumen awal yang harus ada ya, dokumen awal, karena nanti di situ akan ditunjuk kepada beberapa nomor atau tanggal yang ada di buku nikah itu ya. Ini kalau terkait dengan gugatan cerai. Misalkan kalau terkait yang lain, misalkan kalau isbat nikah ya, pengesahan perkawinan di pengadilan bagi orang-orang yang sudah nikah tapi belum punya buku nikah, datang saja ke pengadilan ya. Nah, tinggal diuraikan, bawa kartu keluarga, bawa KTP ya sebagai dokumen awalnya. Kemudian ada lagi terkait penetapan ahli waris ya. Ini perlu ya
Dokumen awalnya adalah bawa saja itunya, apa namanya, akta-akta kelahiran para pihak, kemudian akta kematian pewaris ya, kemudian kartu keluarga boleh ya, nggak apa-apa, nggak perlu kita meminta surat keterangan waris dari aparat desa atau aparat kelurahan ya. Bukti-bukti awal itu seperti akta itu lebih kuat ya, lebih kuat ya. Itu terkait waris, kemudian terkait hibah ya, buktikan ya alat-alat buktinya ya terkait hibah ya. Dokumen-dokumen awal ya, kartu keluarga, KTP itu yang sangat penting ya, harus ada dokumen-dokumen awalnya. Kemudian kalau tadi mengenai masalah gugatan waris ya, otomatis pastinya syarat-syarat yang di penetapan waris itu harus ada ya, akta kelahiran, kartu keluarga, kemudian KTP ya, kemudian bukti-bukti apa namanya, objek waris ya, objek sengketa waris itu harus ada ya. Ini penting, pokok ya di situ. Jangan sampai menggugat barang tidak punya bukti-buktinya ya. Kemudian ini belum yang lain ya, belum yang lain ya. Kalau terkait masalah perkara ekonomi syariah tinggal dibuktikan saja ya. Bawa alat-alat bukti awal ya, misalkan ke apa namanya, kalau ke bank kita kan ada surat hutang itu, biasanya pernyataan sepihak ya. Kalau itu biasanya ada perjanjian, berupa perjanjian juga ya. Tinggal dibawa saja surat-surat dokumen awalnya. Nah, ini pendaftaran terkait dengan masalah perkara perdata di pengadilan ya. Ini Bapak dan Ibu semua ketika sudah membuat surat gugatan boleh mendaftarkan mau secara elektronik atau pendaftaran secara biasa. Kalau Ibu dan Bapak mau mendaftarkan perkara secara elektronik, maka Ibu dan Bapak nanti akan diarahkan kembali ke loket 2 terkait pendaftaran secara elektronik. Apa manfaatnya pendaftaran secara elektronik? Pertama, sangat baik bagi Ibu dan Bapak, menghemat biaya ya, biayanya lebih ringan ya, biayanya lebih ringan karena apa? Ibu dan Bapak biaya panggilannya secara elektronik ya. Nah, secara elektronik ya, jadi langsung ke elektronik panggilannya. Nah, nanti prosesnya ya, jadi panggilan elektronik itu Ibu dan Bapak nanti di bagian pendaftaran elektronik akan didaftarkan secara e-code ya, atau elektronik. Kemudian kalau Ibu dan Bapak belum punya akun ya, akun Google ya, Google Mail gitu ya, nanti Bapak dan Ibu akan dibuatkan oleh petugas meja e-code ya, dibuatkan akunnya ya. Kemudian akan didaftarkan secara elektronik. Nah, nanti panggilan itulah akan masuk ke Google Ibu dan Bapak yang sudah dibuatkan oleh petugas meja elektronik ya. Seperti itu. Jadi biayanya nggak ada biaya kalau dipanggil ke elektronik, melalui elektronik, karena itu kan transfer data ya. Cuman paling biayanya hanya biaya PNBP saja sebesar Rp10.000 itu untuk diserahkan ke negara ya. Kalau misalkan dua pihak, penggugat tergugat, kan lumayan. Kalau satu kali panggilan misalkan per orang itu 75.000, kalau dikali 2 berapa? 150.000 kan. Apalagi yang radiusnya sangat jauh ya. Ada yang 150, ada yang 200 ya. Atau radiusnya susah untuk memanggilnya ya, karena apa namanya, wilayahnya, kondisi geografisnya sangat sulit. Itu bisa lebih mahal lagi ya. Kalau daerah-daerah yang lain kayak di Papua ada yang 1 juta, ada yang. Nah, kalau sekarang sudah ada elektronik itu lebih mudah dan menghemat biaya ya. Ya disarankan enaknya lewat e-code, dan pemeriksaan perkara pun itu lebih cepat ya. Kalau e-code itu lebih cepat. Karena kita kalau e-code kita nanti ke arahnya ke litigasi ya. Sidang secara litigasi secara elektronik ya, sidangnya bisa secara elektronik, itu lebih cepat ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu pendaftaran biasa berarti Bapak tinggal masuk saja ke loket 3, itu bagian pendaftaran perkara ya. Nanti setelah Ibu dan Bapak semua membuat surat gugatan dari pos bakum ya, jadi tinggal menghadap ke meja
2 ke meja pendaftaran secara e-code, atau ke loket 3 ke bagian pendaftaran biasa ya. Di sana nanti akan dicek apa namanya persyaratan-persyaratannya oleh bagian meja pendaftaran ya. Di sini ya, setelah dicek nanti akan didaftar. Nah, oke ya. Di bagian pendaftaran ini kita akan memasuki ke skema yang ini ya. Nah, jadi ketika penggugat sudah membawa berkas surat gugatan ya, tinggal dibawa ke bagian pendaftaran ya. Pendaftaran itu ada yang secara elektronik, ada secara biasa yang tadi ya di loket 1 dan loket 2. Nanti loket 1 dan loket 2 ya akan memeriksa ya, kelengkapan berkas-berkasnya apakah sudah komplit atau belum berkasnya. Kalau sudah komplit berarti tinggal ditaksir panjarnya saja ya. Kelengkapan berkas itu ya terkait misalkan surat gugatannya sudah belum ya. Kalau sudah lengkap, kemudian isi surat gugatannya itu sudah betul atau belum. Kalau belum betul suruh dilengkapi dulu oleh meja pendaftaran ya. Diminta ke pihak untuk memperbaiki terlebih dahulu. Tetapi kalau sudah lengkap berarti tinggal dilanjut. Nah, kemudian syarat-syarat yang melengkapi biasanya fotokopi bukti ya, bukan bukti, dokumen awal ya, bukti awal fotokopinya saja itu sudah dititipkan di bagian berkas ya di sana. Nah, kalau memang berkasnya sudah lengkap, setelah diperiksa kemudian meja 1 akan menaksir panjar berapa biaya ini yang harus dihitung. Jadi hitungan biaya itu di sini ada biaya untuk biaya proses, kemudian biaya buat PNBP ke negara, pendaftaran ya, biaya pendaftaran itu buat ke negara ya. Kemudian biaya panggilan. Nah, ini biaya panggilan ini lumayan, panggilannya itu ke pihak itu dihitung 5 ya biasanya. Untuk penggugat 2 panggilan dihitungnya, untuk tergugat 3 panggilan. Ya, 1 kali panggilan misalkan 75.000 ya. 1 kali panggilan misalkan 75.000 ya. Tinggal dikalikan saja 5 ya. 75.000 kali 5. Nah, itu seperti itu. Ditambah biaya proses, kemudian biaya pendaftaran. Nah, kemudian ditambah biaya untuk PNBP panggilan pertama ya. Panggilan pertama para pihak. Jadi pihak penggugat dan tergugat berarti 20 untuk PNBP ya. Kemudian yang terakhir biaya materai dan biaya redaksi ya, biaya redaksi. Nah, kemudian kalau sudah diputus nanti biayanya ada biaya pemberitahuan isi putusan, PBT ya istilahnya ya, biaya pemberitahuan isi putusan. Kemudian ada biaya PBT PNBP-nya terhadap pemberitahuan itu. Jadi 10.000 ya, tinggal dihitung nanti ketika perkara itu sudah diputus apakah biaya itu ada lebih atau kurang ya. Kalau lebih biasanya minta harus dikembalikan ya. Akan dikembalikan oleh kasir kalau lebih, tetapi kalau kurang harus ditambah ya. Nah, kalau memang sudah ditaksir panjar ya, maka petugas pendaftaran akan mengembalikan berkas yang sudah dinyatakan lengkap kepada pihak penggugat ya, untuk diteruskan kepada kasir setelah ia membayar biaya perkara melalui bank. Jadi orang tersebut harus setelah diberi sekum ya, dia pergi ke bank ya. Nah, dia pergi ke bank untuk membayar biaya perkara ya. Ketika dia sudah membayar, maka langsung Bapak dan Ibu semua atau penggugat datang menghadap ke kasir untuk menyerahkan tanda bukti ya. Setoran atau pembayaran atau sekum warna merah dari bank untuk dicatat dalam buku jurnal keuangan. Jadi sekumnya itu warna merah ya, yang dari bank itu untuk disimpan di buku jurnal keuangan sebagai bukti penyetoran ya. Nah,
Kemudian setelah orang tersebut bayar dan sudah dibukukan di dalam buku jurnal, maka kasir akan memberikan nomor perkara ya. Memberikan nomor perkara di dalam surat gugatan tersebut, di stempel nomor suratnya ya, dan menyerahkan satu rangkap surat gugatan. Kemudian menyerahkan lembar sekum warna putih dan kuning ya, kepada pihak. Nah, setelah surat gugatan itu diserahkan dan sudah dibayar di kasir, maka Bapak dan Ibu semua tinggal menghadap ke bagian pendaftaran lagi ya, mendaftarkan surat gugatan yang telah diberi nomor oleh kasir ke petugas meja 2 ya. Seperti itu. Jadi disampaikan lagi surat gugatan yang sudah diberi nomor perkara oleh kasir disampaikan ke petugas meja 2 untuk didaftarkan ya. Kemudian petugas pendaftaran meja 2 menerima sekum atau surat kuasa untuk membayar, yaitu yang warna kuning, untuk disimpan di dalam berkas perkara ya. Kemudian mencatat perkara tersebut dalam buku register perkara ya oleh petugas meja 2, kemudian memasukkan surat gugatan dan sekum warna kuning ke dalam map berkas. Kemudian petugas meja 2 menyerahkan selai surat gugatan dan sekum warna putih kepada pihak penggugat. Nah, seperti itu ya. Jadi meja 2 ini, meja 2 dan meja 1 itu adanya di sini Bapak dan Ibu semua ya, adanya di loket 3 ya. Loket 3. Kalau Ibu dan Bapak, kalau dulu prosesnya seperti ini ya, sebelum ada PTSP. Jadi orang itu jalan ke sini begini semua ya. Begini semua. Ya. Kalau sekarang sudah tidak lagi. Langsung Ibu tinggal daftar ke sini, pendaftar langsung ke loket 2 selai elektronik, sudah tidak pindah-pindah lagi, tinggal bayarnya saja melalui kasir ke sana ya. Tetapi ke kasir pun itu kalau Ibu dan Bapak harus sudah ke bank ya. Seperti itu, harus bayarnya di bank baru sudah bayar ke kasir ya. Jadi semuanya Ibu dan Bapak sudah langsung ke loket 2 dan loket 3 ya, kalau semuanya sudah lengkap ya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu semua ya, terkait dengan pengajuan gugatan perkara di pengadilan perdata. Lebih sangat mudah ya. Jadi cukup. Jadi apa yang ada di skema ini tidak perlu Bapak pikirkan pusing-pusing, karena yang ada di skema ini adalah sudah berada di loket 2 dan loket 3 ya. Tinggal pilih Bapak daftarnya mau secara loket 2 atau secara elektronik atau melalui secara loket 3 atau pendaftaran biasa ya. Jadi sangat simpel. Bapak tinggal duduk menghadap di loket 3 saja atau loket 2 saja, seperti itu ya. Setelah dari itu Bapak tinggal bayar ya. Kalau sudah selesai urusannya dengan loket 3 udah ditunjukkan, tinggal bayar. Kemudian sudah bayar tinggal ke kasir, dari kasir. Tapi kalau udah di loket Bapak tidak perlu ke kasir, karena meja 3 akan melimpahkan ke kasir ya, akan melimpahkan ke kasir. Bapak tinggal duduk saja di hadapan loket 3. Itulah enaknya dan mudahnya pendaftaran perkara di pengadilan ya. Tinggal duduk saja di situ. Hanya pembayarannya saja harus melalui bank. Dan Ibu dan Bapak paham ya dari penjelasan saya di sini. Semoga ini bermanfaat bagi Ibu dan Bapak semua yang punya kepentingan dengan pengadilan ya. Semoga memudahkan ya, karena memang ini perlu diketahui oleh kita semua ya, kita. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Jangan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.